Assalamualaikum Bu Kuswati. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia Bu. Alhamdulillah ya. Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Luki. Iya. Apakah Bu Kuswati bersedia untuk menjadi observer? Ibu alhamdulillah hari ini saya tidak sibuk Bu. Jadi insya Allah saya bersedia untuk menjadi observer Ibu Ani dalam kegiatan coaching dengan Pak Luki. Lalu kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, serta mampu memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik. Kalau begitu nanti bagian spesifik mana yang akan saya amati Bu kira-kira? Untuk bagian spesifiknya nanti Bu Kuswati bisa mengamati pada rencana aksi yang disampaikan oleh Koji. Kira-kira untuk indikator keberhasilan nanti dari kegiatan coaching ini apa ya Bu? Nanti untuk keberhasilannya itu ditemukannya solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koji. Baik Bu, semoga kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu, nggih? Ya, amin Bu. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Nah, coachingnya dilaksanakan sekarang aja ya Bu ya. Ini Pak Luki juga sudah siap. Baik Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Luki. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik siang ini. Terima kasih Bu sudah memberikan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya Bu hari ini. Iya Pak, sama-sama. Kebetulan saya juga tidak ada acara nih Pak. Gimana nih? Apa yang akan kita bicarakan hari ini Pak? Oh iya Bu, gini, saya ini punya sedikit permasalahan Bu di dalam kelas saya. Iya. Terkait dengan anak di kelas 1 Bu. Saya kan kebetulan diberi tugas menjadi guru kelas 1. Iya. Ya, kebetulan di kelas 1 itu kemarin di acara baru itu ada salah satu anak Bu yang katerannya itu ketinggal jauh dengan temannya Bu. Oh gitu Pak. Kaitannya dari segi pemikiran dan semuanya itu tertinggal jauh sekali Bu. Iya Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan setelah perbincangan kita siang ini Pak? Iya Bu, saya harap dengan nanti saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapat pencerahan Bu dan ada solusi bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya Pak, amin. Semoga ya Pak. Baiklah Pak, jika saya menarik benang merah tadi yang Bapak ceritakan tadi, murid yang Bapak hadapi itu termasuk tergolong murid yang berbeda dan tertinggal secara kemampuan ya Pak? Iya betul. Lalu menurut Pak Luki, kriteria anak yang menunjukkan berkemampuan normal itu seperti apa Pak? Kalau anak yang berkemampuan normal kan biasanya anak itu kan kalau masuk di kelas 1 ya Bu, biasanya itu sebagian sudah hafal huruf, sudah mengenal angka dan sebagian juga sudah bisa membaca, walaupun kadang sebagian ada yang belum bisa membaca, menulis dan itu hal biasa Bu kalau menurut saya. Tapi kalau yang terkait dengan satu anak ini Bu, kelihatannya tuh jauh sekali Bu, karena huruf nggak mengenal sama sekali, suruh menulis tidak bisa. Tapi kalau suruh menirukan kita bahasa kita nyambung Bu. Kalau disuruh A ya A, menyebutkan angka 1 sampai 10 bisa Bu. Tapi kalau angka 1 yang mana, 2 yang mana, nanti bingung nggak tahu. Secara tertulis itu dia belum bisa gitu belum ya bisa. Pak? Terus itu tinggalnya tuh jauh. Ya memang itu dari orang tuanya juga sudah katakan bahwa dia itu memang tertinggal dari segalanya Bu. Saja nggak bisa saja. Di bawah normal gitu ya. Iya Pak. Menurut Bapak, anak yang kita bahas ini ada di skala berapa Pak? Kalau menurut saya ini skala 3 Bu. Skala 3? Iya, paling tidak kan saya berusaha skala 3 ini bisa menjadi 5 atau 6, harapan saya itu seperti itu. Iya, baiklah Pak. Kalau sejauh ini, adakah upaya yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi anak tersebut Pak? Kalau saya yang selama ini kadang
pendampingannya khusus Bu. Kalau dalam pembelajaran biasanya kan saya menerapkan yang diferensiasi kemarin itu Ya. kan ada berkelompok. Tapi kalau dia kadang saya dampingi khusus Bu, karena ketika kita menulis saja huruf nggak hafal kan, Ya. kadang saya buatkan titik-titik nol besar itu Iya, biar dia biar untuk nanti nyambung gitu ya. Ada satu besar atau A besar Baik, sekali baik, itu iya. saya upayakan hanya seperti itu. Iya, ide yang bagus itu Pak. Ya, jadi setelah diterapkan upaya itu, apakah ada hambatan yang Bapak alami dalam melaksanakan upaya tersebut, Pak? Hambatannya gini Bu, ada anak itu tuh kurang, tapi kadang kalau tidak ada pendamping saya Bu, Ya. dia tuh langsung lari keluar Bu. Gitu, hiperaktif juga jadi Iya, ya Pak ya? hiperaktif keluar, nanti yang dipanggil itu mama ibunya itu. Oh. Dan nanti ibunya itu masuk ke dalam ruangan itu. Iya. Dia tuh harus mendampingi di situ. Oh gitu, berarti Iya. masih didampingi ibu Iya. seperti anak TK Pak ya? Iya, saya sebagai guru kadang sudah merasa kurangnya amat Bu. Karena anak-anak yang lain juga merasa terganggu Terganggu juga ya Pak ya, tentunya ya. Pasti anak tersebut jadi manja juga Iya, karena ada manja. gurunya, ada Iya, orang tuanya ada Pak ya. orang tuanya seperti itu. Terus apakah hambatan tersebut sudah dapat diatasi Pak? Apa solusinya? Kalau saya kadang memberi masukan pada orang tuanya Bu, Ya. terkait dengan anak kan harus dimandirikan, karena kadang orang tuanya kan ke situ membantu, kadang Menuliskan iya gitu ya. dituliskan. Anaknya jadi malah manja sekali Bu, disuruh nulis nggak mau sekali malah. Yang upaya yang hambatan saya kadang orang tuanya di luar saja biarkan di sini, anaknya nggak usah yang. Kadang orang tuanya juga merasa tidak tega mungkin anaknya seperti itu Bu. Mungkin kalau tidak dengan orang tuanya Iya, mungkin malah nggak berangkat iya, mungkin Pak. enggak, Iya. Bu. Wah, saya salut sekali dengan Pak Luki. Bapak seorang guru yang sabar dan hebat, walaupun laki-laki itu bisa menjadi guru kelas 1 dengan baik. Untuk masalah yang Bapak hadapi saat ini, sebenarnya Bapak sudah berupaya dengan sungguh-sungguh ya Pak ya? Iya, sudah sungguh-sungguh. Tapi maaf nih Pak, adakah strategi atau cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah murid Bapak yang satu ini? Kalau terkait masalahnya kan tadi kita tuh bagaimana cara belajarnya untuk mereka ya. Terkait dengan itu kan anak tadi itu kan sering lari-lari ke luar terus, memanggil sama ibunya. Ini ada solusi. Saya punya gambaran gini Bu, anak itu tak taruh di depan nanti, di depan maksudnya duduknya di depan, paling depan di dekat meja saya Bu. Oh gitu. Ketika dia mau lari keluar, nanti saya kan bisa mencegah mereka. Iya, bisa lihat kayak gitu. Iya, bisa nanti kalau dibiarkan mereka itu kadang keluar ke sana kemari. lari ke sana kemari enggak. Terus apa komitmen Bapak dari strategi yang telah Bapak pilih tadi, dan kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakannya? Kalau untuk strategi tadi mungkin saya bisa segera mungkin. Ya. Besok mungkin saya juga bisa saya terapkan, mungkin saya atur ulang tempat duduknya Bu. Oh gitu ya. Baiklah Pak. Pak Luki telah memilih dan berkomitmen. Kira-kira adakah pihak atau orang lain yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan strategi tersebut? Kalau yang untuk membantu saya mungkin guru kelas 2 mungkin Bu. Guru kelas 2? Iya, karena guru kelas 2 kan kebetulan dekat dengan kelas saya. Jadi nanti kalau ada anak itu lari atau apa melewati kelas 2, biar bisa. Orang tuanya yang jangan masuk Bu, tapi paling tidak ada guru atau gitu ya. Alhamdulillah Pak, sekarang gimana perasaannya Pak? Sudah ada gambaran ya Pak tentang solusi yang dihadapi? Sudah Bu, alhamdulillah saya punya gambaran, punya solusi yang bisa saya terapkan Bu, kayak tadi dengan salah satu murid ini Bu. Iya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Pak kita berbincang lagi untuk membicarakan progres dari pelaksanaan strategi yang Pak Luki lakukan? Kalau boleh minggu depan Bu, kalau Ibu ada waktu bisa berbincang. Insya Allah, nanti berarti kalau minggu depan, Insya Allah hari Kamis Pak ya? Iya, bisa Bu. Baiklah, saya rasa cukup dulu ya Pak perbincangan hari ini. Semoga strategi dan aksi yang telah Bapak rencanakan berjalan lancar. Amin. Amin Bu, mudah-mudahan solusinya bisa terpecahkan Bu. Iya, amin Pak. Terima kasih Pak Luki ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Kuswati. Alhamdulillah ya Bu Ani tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Lugi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Bu. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Benar sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Menurut saya juga tadi saat proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ani itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu, dimana Bu Ani sudah berusaha menggali potensinya Pak Lugi dengan beberapa pertanyaan berbobot sehingga Pak Lugi mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani berdasarkan hasil dari kegiatan coaching tadi? Jadi gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi daripada hari ini Bu. Gitu ya Bu. Semoga kedepannya nanti kita semua ya Bu, Bu Ani, saya itu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Ya Bu. Demikian observasi yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Lugi. Waalaikumsalam Bu Kuswati. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Pak, kita masih diberi nikmat sehat ya Pak. Gini Pak, Bapak hari ini sibuk tidak ya? Kalau tidak sibuk, saya ingin minta waktu Bapak sebentar, boleh tidak ya? Boleh Bu. Saya hari ini kebetulan tidak ada kegiatan lain. Hari ini saya mau mengadakan coaching sama Bu Ani Pak. Nah, kalau berkenan Bapak, saya minta untuk menjadi observer, gimana Pak? Ibu insya Allah siap membantu Ibu menjadi observer. Lalu kompetensi coaching apa yang Bu Kuswati kembangkan nanti? Oh iya, saat coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama memberikan kehadiran penuh ya Pak, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan tentunya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching nanti ya. Ibu. Lalu bagian spesifik yang mana yang perlu nanti Ibu amati dalam kegiatan coaching? Mungkin nanti bisa kita amati pada kegiatan yang rencana aksi ya Pak. Jadi saya harapkan nanti si coach nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya juga. Nah, untuk indikator keberhasilan itu dan kegiatan coach ini kira-kira apa ya? Dari kegiatan coach ini saya harapkan nanti Bu Ani sebagai coach nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Untuk semua coach yang akan dilaksanakan di Kuswati nanti berjalan sesuai dengan ini. Iya, baik Pak. Berarti kegiatan coaching bisa saya langsungkan sekarang ya? Silakan bisa dimulai. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah ya Bu, kita semua diberikan nikmat sehat. Kalau boleh saya tahu, Bu Ani ini kok kelihatan sedang ada masalah ya? Iya ini Bu, sebelumnya apakah Bu Kuswati punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya sekarang ini Bu? Oh, kebetulan sekarang ini saya sedang tidak sibuk Bu, jadi ya silahkan kalau Ibu mau cerita dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas kesediaannya Bu Kuswati untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Gini Bu, saya mendapat tugas dari kepala sekolah untuk menyeleksi dan melatih siswa, khususnya kelas saya kelas 5,
untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa FTBI tahun ini, Bu. Nah, kepala sekolah menginginkan agar sekolah kita itu khususnya dalam lomba pidato nanti bisa mendapat prestasi, yaitu juara 1, Bu, di tingkat kecamatan. Padahal siswa kelas 5 ini kalau ditawari ikut lomba apapun itu mereka tidak mau. Inilah yang membuat saya resah, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu Ani punya masalah tentang siswanya Bu Ani yang tidak mau mengikuti lomba, padahal Bu Ani sendiri dipercaya oleh kepala sekolah untuk melatih peserta lomba, dan kepala sekolah itu menginginkan kalau untuk SD-nya itu bisa mendapatkan juara 1. Ya, iya benar, Bu. Coba Bu Ani bisa ceritakan nggak permasalahannya secara detailnya itu seperti apa? Bisa, Bu, bisa. Murid saya kelas 5, jika ditawarkan untuk mengikuti lomba apapun, itu mereka tidak mau. Nah, ini setelah saya telusuri, saya tanya satu persatu ke mereka, tidak bersedia mengikuti lomba, itu karena sulit untuk menghafal teks pidato. Dan sebagian siswa juga ada yang menjawab, karena biasanya kalau lomba itu tidak pernah juara, Bu. Nah, itu yang jadi pikiran saya. Nah, sementara di sekolah ini itu kan Ibu tahu sendiri saya merupakan guru baru ya, sehingga belum kenal betul kemampuan siswa sebelum di kelas sebelumnya itu, di kelas 4. Oh gitu ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu ya, yang menyebabkan anak-anak itu beranggapan sulit untuk menghafalkan teks pidato itu apa ya? Gini, Bu, sebagian besar anak-anak menjawab sulit untuk menghafal teks pidato itu karena alasan mereka teks pidatonya itu terlalu panjang, iya, dan menggunakan bahasa yang sulit mereka mengerti. Karena apa, Bu? Bahasa mereka dalam sehari-hari itu mereka menggunakan bahasa Moko dan bahasa Indonesia. Jadi jarang sekali yang menggunakan bahasa Krama. Padahal teks yang saya buat itu kalau pidato kan biasanya ada Mokonya, tapi Moko alus, Bu, Moko alus sama bahasa Krama. Jadi mereka sulit menghafal, bahkan malas untuk menghafalkannya, Bu. Kemudian Bu Ani, berangkat dari masalah tadi ya, Bu, kira-kira apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Bu Ani ini? Saya sebenarnya sih maunya simpel aja, Bu. Saya menginginkan anak-anak siap untuk mengikuti lomba dan bersemangat untuk menghafal dan latihan pidato, sehingga bisa menjadi juara seperti yang diharapkan kepala sekolah pada khususnya dan sekolah pada umumnya, Bu. Saya akan melatih anak-anak saya dengan telaten dan sabar. Harapan Ibu Ani itu sangat luar biasa loh, Bu. Setiap guru juga pasti menginginkan hal yang sama ya, Bu. Lalu ide apa yang akan Ibu Ani terapkan agar anak-anak termotivasi untuk mengikuti lomba pidato tersebut? Gini, Bu, saya punya ide begini. Karena anak beralasan teksnya terlalu panjang dan sulit dimengerti, saya akan membuat teks yang lebih pendek lagi atau meringkas teks pidato dan menjelaskan kata-kata yang belum dikuasai oleh anak, belum dipahami, belum dimengerti. Selain itu, saya juga akan menerangkan maksud dari isi pidato tersebut, Bu. Wah, hebat sekali dari Bu Ani ini. Saya juga sependapat loh, Bu, dengan Ibu. Lalu, apakah ide itu sudah Ibu terapkan? Bagaimana dengan respon anak-anak? Iya, alhamdulillah, Bu. Kemarin saya sudah mulai menerapkan ide tersebut. Namun setelah mereka mau hafal dan saya memilih, Bu, saya sudah memilih anak yang sudah hafal tersebut, tapi saya mengalami kendala lagi, Bu. Masalah lagi Iya, kendalanya itu mereka sudah ya belum 100% hafal, baru ya sekitar 80% lah, Bu. Tapi untuk ekspresi wajah itu susah sekali dibentuk pada anak tersebut, sehingga saya ya resahnya itu ya sudah berkurang sih, Bu, tapi masih resah saja seperti ini, Bu. Ekspresinya belum terwujud. Mendapatkan juara itu kan ekspresi itu kayaknya itu dia mungkin lebih dominan, Bu, itu ya ekspresi itu penilaiannya. Gitu ya, Bu. Mungkin ada rencana lain tidak, Bu, yang akan Ibu Ani lakukan untuk melatih ekspresi anak? Kira-kira apa itu, Bu? Nah, ini, Bu, yang sedang saya pikirkan.
Tapi kalau seperti ini gimana Bu menurut Ibu? Ya. Saya akan membuat jadwal secara kontinu kegiatan latihan agar anak bisa berekspresi dan mengatur intonasi yang baik secara terus-menerus. Jadi selain itu saya juga akan memberi motivasi yang baik untuk anak yang sudah terpilih tersebut. Nah, saya juga akan minta bantuan orang tuanya agar bisa mengecek fala dan ekspresinya di rumah, sehingga anak latihannya tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga mereka latihan dengan orang tua mereka. Ide yang bagus itu Bu, berarti Ibu nanti mengikut sertakan orang tuanya ya Bu untuk ikut melatih anak-anaknya. Iya Bu. Kenapa saya tidak memikirkan hal itu sebelumnya ya Bu ya? Baik Bu, jadi kapan nih Bu Ani akan memulai dan mencoba ide baru itu? Ya harusnya sesegera mungkin Ibu. Nanti malam saya akan mencoba membuat jadwal kegiatan latihan. Besok setelah latihan di sekolah, saya akan antar anak tersebut ke rumah, sekaligus saya menemui orang tuanya agar bersedia untuk melatih di rumah. Sekaligus saya beritahu kepada orang tuanya bagaimana cara melatih anak pidato Bu, biar lebih efektif. Soalnya kan orang tua biasanya belum semuanya bisa ya Bu ya untuk melatih pidato. Jadi nanti saya akan memberitahu hal-hal mana yang perlu dilatih di rumah, seperti itu Bu. Mantap, luar biasa ini semangatnya Bu Ani. Nah, agar lebih efektif lagi ya Bu, kira-kira selain orang tua, pihak yang akan Bu Ani ajak untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini ada nggak Bu? Kayaknya perlu deh Bu, ada itu, harus ada itu Bu. Iya. Saya akan bekerja sama dengan Bu Emi, Bu Guru Bahasa Emi, ya. Kalau tidak salah kan beliau lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Iya, itu bisa. Tentunya beliau itu karena lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, itu beliau punya ilmu dan pengalaman yang bagus itu Bu tentang pidato, khususnya membantu dalam pengolahan ekspresi dan intonasi yang ideal tentunya ya Bu ya. Iya. Luar biasa rencana Ibu Ani ini. Nah, kita sudah banyak berbincang-bincang nih Bu. Menurut Bu Ani, apa manfaat yang diperoleh Bu Ani dari percakapan kita hari ini? Wah, banyak sekali Bu ini Bu. Di antaranya yang semula saya bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini, dengan percakapan sore ini dengan Bu Kuswati, saya menemukan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut, dan saya lebih termotivasi nih Bu untuk melaksanakan ide tersebut. Alhamdulillah, Bu Ani sudah mampu menemukan solusi yang dapat mengatasi masalah Ibu ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah lega, sudah tercerahkan dan kembali bersemangat ini Bu. Terima kasih sekali Bu atas waktu, dukungan dan masukannya ya Bu ya. Sama-sama Bu Ani, Alhamdulillah. Saya juga ikut lega Bu, bisa menyelesaikan masalah ini. Bu Ani bisa mengeluarkan ide-ide yang sangat cemerlang yang muncul dari Bu Ani sendiri. Oke, kalau begitu selamat beraksi. Semoga aksinya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Semoga anak-anak juga bisa mengikuti lomba dan bisa mewujudkan harapan dari kepala sekolah kita ya Bu. Terima kasih. Oke Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti setelah aksi nanti, insya Allah saya akan kabari deh hasilnya sama Bu Kuswati. Dan nanti mohon masukannya lagi Bu ya. Yes. Terima kasih Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ibu kan tadi sudah melakukan coaching, bagaimana sih? Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ani dan bisa berjalan lancar. Bu Ani juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Langsung saja kita bahas analisis ketercapaian kompetensi yang Ibu sampaikan tadi Ibu. Ya baik Pak. Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching tadi? Pas kegiatan coaching tadi ya Pak, saya berusaha hadir secara penuh untuk fokus mendengarkan ceritanya Bu Ani, kemudian juga menjadi pendengar yang aktif dan
berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dirinya Bu Ani, seperti itu Pak. Setelah saya observasi memang Bu Puswati sudah menggunakan coach itu. Jadi kegiatan itu sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta tadi ya. Sudah menggunakan alur tirta serta sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi tadi di Bu Ani untuk menemukan solusi dan permasalahan yang mereka sudah dihadapi. Terima kasih ya Pak atas observasinya, atas penilaian dari panjenengan. Semoga dari hasil observasi yang diberikan oleh jenengan bisa meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Luki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Apakah Ibu bersedia Bu? Saya ingin minta waktu Ibu sebentar Bu. Insya Allah bersedia Pak. Saya kebetulan hari ini tidak ada acara. Gimana Baik. ya? Iya Bu, hari ini saya mau itu Bu, saya mau melakukan coaching dengan Bu Puswati. Iya. Sebagai coach saya Bu, ya karena itu saya minta Ibu untuk menjadi observer kami Bu. Gitu, ya bisa Pak, insya Allah Pak. Lalu konsep coaching apa yang ingin Pak Luki kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ini Bu, memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, Ya, terus mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. gitu ya. Iya. Lalu bagaimana spesifik yang dikembangkan Pak? Untuk menjadi untuk yang perlu diamati nanti bagian dari rencana aksinya. Nanti apa yang disampaikan oleh coach itu juga. Oh gitu ya. Kemudian untuk keberhasilannya itu apa menurut Pak Luki? Nanti kalau untuk keberhasilannya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu apa yang sedang dihadapi oleh coach itu. Gitu ya Pak. Baik Pak, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Kalau begitu saya boleh melakukan coaching ya? Iya Pak. Siap. Silakan. Assalamualaikum Bu Puswati. Waalaikumsalam Pak Luki. Bagaimana kabarnya Bu Puswati hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik. Beneran baik-baik saja ini Bu. Biarlah Ibu kayak kurang semangat atau cemberut gitu Bu. Iya ini Pak Luki, sebenarnya saya itu sedang ada masalah. Jadi kalau Pak Luki berkenan, saya ingin bercerita sedikit masalah saya kepada Pak Luki. Oh terima kasih Bu. Boleh Bu. Untuk teman yang baik seperti itu, insya Allah Bu, saya akan memberi percakapan dengan Ibu yang bisa membantu Ibu biar tidak cemberut kayak gitu. Oke Pak, begini Pak, saya memang sedang gundah ini Pak. Jadi akhir-akhir ini di kelas saya ya Pak, kelas 5 itu sebagian besar itu saya rasa anak-anaknya kok kurang bersemangat dalam belajar gitu Pak. Jadi saat mengikuti pembelajaran itu mereka kurang bersemangat, kurang aktif, sehingga pelajaran yang saya berikan itu kurang mereka paham. Kira-kira yang Ibu harapkan dari perbincangan ini apa ya? Ya Pak, meskipun perbincangan kita ini nanti mungkin singkat ya Pak, saya harap dari perbincangan kita ini nanti saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya Pak. Baik Gus, mudah-mudahan saya dapat memenuhi harapan Ibu untuk ikut membantu mencari solusi permasalahan yang Ibu ada. Kalau tidak salah, Ibu tadi menyampaikan bahwa anak-anak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran itu. Terus anak-anak kurang memahami materi pelajaran yang diajarkan. Kalau boleh tahu berapa pesertanya? Iya Pak, jadi
Kalau dari 24 siswa dari kelas 5 itu hanya 40% Pak, atau sekitar 9-10 anak yang aktif mengikuti pembelajaran, dan mereka yang aktif itulah yang dapat memahami materi. Seperti itu Pak. Yang begitu lumayan banyak ya Bu, yang tidak. Kalau begitu memang harus segera ditangani kan? Iya Pak, itu yang ingin segera saya tangani Pak. Memang sih Bu, tertarik tidaknya anak pembelajaran lebih banyak disebabkan karena mengajar. Kira-kira menurut Ibu apa sih sebenarnya diinginkan anak-anak membuat mereka itu? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, anak-anak itu sebenarnya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Pak, dan menarik bagi mereka, sehingga saat mereka tertarik dengan pelajaran yang akan diajarkan, mereka akan lebih mudah memahaminya. Seperti itu mungkin Pak. Memang ini pembelajaran yang menyenangkan, mereka akan lebih bersemangat aktif untuk belajar. Ketika dikasih masalah tersebut, mungkin Ibu sudah memiliki alternatif atau solusi dari masalah tersebut. Kalau dari identifikasi masalah tersebut ya Pak, mungkin alternatif solusi yang bisa saya lakukan yang pertama itu adalah dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak Pak. Kemudian saya juga akan mendesain pembelajaran sesuai dengan minat murid. Saya akan melakukan pembelajaran terdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya, yang beragam itu. Kemudian saat dirasa ada anak-anak yang sudah mulai jenuh atau bosan di dalam kelas, mungkin saya bisa melakukan kegiatan ice breaking atau bernyanyi bersama seperti itu, iya, biar mencairkan suasana, iya seperti itu Pak. Luar biasa Bu. Solusi Ibu sampaikan oleh solusi terbaik Bu. Mudah-mudahan tentunya perbincangan ini sesuatu sekarang punya komitmen. Iya Pak. Ya Pak, saya berkomitmen ya Pak untuk selalu berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid Pak, dan selalu akan berusaha memperhatikan kebutuhan belajar mereka ya. Dalam hal penggunaan media, mungkin dalam penggunaan media yang menarik, mungkin nanti saya bisa mengajak rekan sejawat ya untuk mendesain media-media yang menarik untuk menunjang komitmen saya, seperti itu Pak. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan merupakan solusi dari permasalahan ini. Presentasi keaktifan juga nanti bisa meningkat. Amin Pak Luki. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang sudah diberikan oleh Pak Luki untuk bisa berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan komitmen saya seterusnya, dan kita semua bisa menjadi guru yang dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Luki. Pak Luki tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Kuswati. Nah, sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Kuswati. Sudah melakukan Bu Kuswati tadi sudah melakukan dengan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, dan bersama aksi dan tanggung jawab. Alur tersebut sudah menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi ini. Oke, baik Pak Luki. Menurut saya juga sebagai observer dari proses coaching tadi yang dilakukan Pak Luki dengan Bu Kuswati, itu sudah berjalan dengan baik sesuai alur tirta. Pak Luki juga sudah berusaha menggali potensi Bu Kuswati dengan beberapa pertanyaan berbobot, sehingga Bu Kuswati mampu menemukan solusi dari permasalahannya, serta coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Tadi saya kembangkan dengan cara untuk mengulangi proses kita, bagaimana bisa menerapkan coaching lebih baik lagi dalam mencari solusi.
Iya, iya. Itu berarti kompetensi yang akan dikembangkan lagi ya Pak ya. Iya, iya. Oke Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak daripada hari ini. Amin. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Oke, demikian observasi kita kali ini ya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.